Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya bagi orang-orang yang bertakwa. Was-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Dan kesehatan, nikmat kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada nikmat sehat, daripada nikmat kaya. Wa tibun nafsi minan na'im. Dan hati yang bahagia itu termasuk nikmat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kenikmatan yang kita cari semua. Nikmat kaya, nikmat harta, yang kedua nikmat kesehatan, dan yang ketiga adalah nikmat kebahagiaan, ketenangan hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa seorang muslim, seorang mukmin menjadi kaya raya. Cuma beliau di sini mengkaitkannya dengan ketakwaan. Karena harta di tangan orang bertakwalah harta itu bisa bermanfaat. Harta di tangan orang yang bertakwalah harta itu bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bisa dimanfaatkan oleh dia dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang mukmin lainnya, oleh orang-orang muslim lainnya, yaitu takwa. Jadi bukan hanya kaya, bukan hanya banyak harta, tapi mari kita lihat siapakah yang memegang harta itu. Apakah orang bertakwa atau bukan orang bertakwa? Ternyata kalau dipegang oleh orang bertakwalah harta itu akan menjadi nikmat yang sangat besar. Tidak mengapa, kata Rasulullah SAW, silahkan menjadi orang kaya. Akan tetapi beliau mengisyaratkan, mengingatkan bahwa kesehatan itu lebih utama, lebih baik daripada kekayaan bagi orang bertakwa. Ternyata banyak orang-orang kaya, orang-orang yang berharta, namun Allah Subhanahu wa taala mencabut kesehatan dari dirinya. Dia memiliki segala fasilitas, namun dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas itu. Dia memiliki segala macam makanan, namun dia tidak bisa menikmati makanan itu karena alasan kesehatan. Maka lebih baik kalau mau memilih, kalau bisa menggabungkan keduanya silahkan. Tapi kalau mau memilih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesehatan lebih baik, lebih utama daripada kekayaan. Itu pun kesehatan itu baru bisa dimanfaatkan dengan baik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di sehatnya, tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian
Nikmat ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah nikmat kebahagiaan, yaitu nikmat hati yang tenang, hati yang bahagia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tibun nafsi minan na'im. Satu nikmat yang mungkin dilupakan oleh banyak orang. Satu nikmat yang mungkin dianggap oleh orang itu bukan nikmat. Karena dalam bayangan mereka nikmat itu hanyalah berupa harta benda. Nikmat itu hanyalah berupa kesehatan. Nikmat itu hanya berupa anak istri. Tapi ada rasa nikmat yang lain yang dimiliki, yang bisa dimiliki oleh setiap orang walaupun mereka tidak punya fasilitas tadi, yaitu hati yang tenang, rasa bahagia yang ada di dalam hatinya. Itu kata Rasulullah SAW termasuk nikmat. Jadi ada orang-orang yang tidak punya harta dan dia sedang sakit menderita, sedang ditertimpa dengan musibah, tapi ternyata hati dia tenang karena dia bisa memanfaatkan keadaan dia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini kita lihat bahwasanya yang membuat hati seseorang bisa bahagia dan bisa tenang bukan hanya harta, bukan hanya sehat. Berarti orang miskin, orang sakit juga bisa mendapatkan hati yang tenang. Yaitu salah satu sarana untuk mendapatkan hati yang tenang ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikisahkan Ibnu Taimiyah setiap selesai salat subuh beliau berzikir di majelisnya, di tempat beliau duduk sampai terbit matahari, di mana murid-muridnya ketika itu menunggu beliau di belakang, tidak mau mengganggu, menunggu dari belakang. Kemudian sudah selesai baru beliau berpaling melihat ke arah muridnya, barulah mereka mendatangi gurunya. Pada suatu ketika beliau selesai berzikir, kemudian beliau melihat kepada muridnya dengan mengatakan, hadhihi ghadwati, ini adalah sarapan pagiku. Apabila aku tidak sarapan ini, maka akan lemes hariku ini. Apa itu sarapan beliau? Apa yang menguatkan beliau? Apa yang membuat beliau bahagia? Apa yang membuat beliau ceria pada hari ini? Yaitu memulai hari dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ternyata bisa membuat seseorang bahagia. Namun siapa yang bisa merasakannya adalah benar-benar orang yang mempraktekkannya, bukan hanya teori, bukan hanya membaca perkataan para ulama, kitab-kitab para ulama tentang keutamaan zikir, keutamaan salat malam, namun dia tidak mempraktekkannya. Akan tapi orang yang mempraktekkannya, walaupun dia tidak bisa menghafal hadis-hadis tentang keutamaan zikir, tentang keutamaan salat malam, namun dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak punya harta, walaupun mungkin dia sedang sakit parah ataupun terkena musibah dan menderita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pembahasan kita masih dalam pembahasan al-buyu'ul manhi wa anha, jual beli yang terlarang walaupun sudah tercapai syarat-syaratnya. Yang berikutnya yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah yang nomor 7, bai'us simari qabla buduwi salahiha, menjual buah-buahan yang masih di atas pohon sebelum nampak ada yang matang. Nah, jadi pembahasan kita sekarang adalah pembahasan beli secara tebasan.
beli secara tebasan buah yang masih di pohon, padi yang masih di sawah, yang kita beli adalah secara tebasan. Berarti di sini jual belinya adalah secara perkiraan, bukan kiloan, bukan takaran pakai volume, bukan kiloan, bukan literan, bukan tontonan, bukan dengan berat ton, kuintal, dan juga bukan dengan liter ataupun barel ataupun ukuran-ukuran volume lainnya. Namun dia masih di atas pohon. Nah, jadi di sini yang ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membeli buah-buahan yang masih di atas pohon sampai nampak ada yang matang. Itu kata beliau, hatta tazhu, sampai ada di antaranya yang matang. Berarti di sini membeli buah yang ada masih di atas pohon boleh, membeli secara tebasan boleh, membeli walaupun belum ditimbang boleh. Cuma kita butuhkan syarat kapan itu boleh, yaitu syaratnya adalah sampai ada yang matang. Perhatikan, bukan harus matang semuanya, sampai ada di antara buah-buahan itu yang sudah matang. Nah, di sini mungkin ada sebagian orang kita bertanya, menganggap membeli secara tebasan, membeli buah-buahan padi-padian secara tebasan itu tidak boleh, karena menurut mereka nggak jelas apanya, nggak jelas takarannya. Jangan-jangan saya beli padi seperwolon, seperdelapan hektar ini sekian, secara tebasan, begitu saya timbang, wah ternyata meleset, ternyata banyak yang nggak ada bijinya. Berarti kan rugi. Berarti kemudian gara-gara ini ada orang menganggap berarti nggak boleh sama sekali. Hal ini seperti ini tidak. Hal seperti ini tidak benar. Yang benar adalah boleh membeli sesuatu secara tebasan, secara perkiraan. Yang penting standarnya apa? Standarnya sudah ada yang mulai matang. Baik. Mari di sini kita lebih perinci lagi dengan kira-kira kita buat dengan bagan. Ya. Kalau memang ada papan tulis kita buat dengan bagan. Yang pertama tentang yang kita berikan judul di atasnya adalah jual beli buah-buahan ataupun menjual buah-buahan. Yang pertama kita bagi dua dulu, kita bagi jual buahan bagi dua, yang sudah dipetik. Yang kedua pembagiannya yang belum dipetik. Yang sudah dipetik boleh menjualnya dengan cara apa? Ya dengan cara, mau dengan cara takaran, mau dengan cara timbangan, takaran maksud saya adalah dengan volume, ataupun dengan cara tumpukan. Jadi kita tidak diwajibkan kalau menjual harus dengan timbangan, harus sekian kilo, sekian kuintal, ataupun dengan sekian liter. Boleh menjual sesuatu dengan tumpukan atau bungkusan. Pak, berapa kilo ini Pak? Maaf Pak, saya tidak jual kiloan, saya jual bungkusan seperti ini. Seperti orang mesti jual kue, jual roti kering. Ada yang jual pakai kiloan, ada jual dengan bungkusan. Yang jelas harus benar-benar diketahui. Jangan sampai bungkusnya lebar tapi di dalamnya ada plastik besar. Bungkusnya lebar namun ada batu di dalamnya, itu untuk menambah berat.
itu sudah perbuatan curang. Namun yang kita bicarakan di sini adalah tidak perlu harus dengan kiloan, boleh dengan tumpukan, takaran, karungan, tidak mengapa. Silahkan di situ Anda bernegosiasi kemudian tawar menawar. Berarti Ustaz, kalau saya beli cabai yang dijual tumpukan, kemudian saya jual kiloan, boleh Ustaz? Boleh saja. Saya membeli cabai kiloan atau kuintalan, kemudian saya bawa ke pasar, saya jual tumpukan, boleh saja. Disitulah kita kemudian bernegosiasi. Saya jual satu tumpuk ini 5.000, berapa on ini? Saya tidak jual on-onan. Jadi orang nanti bisa menawar-nawar harga dengan melihat kondisinya. Jadi yang pertama ini apa? Sudah dipetik, sudah ada di bawah pohon, tinggal dijual. Maka ini sepakat para ulama boleh menjual seperti ini. Bagian yang kedua, buah yang masih di atas pohon. Yang masih di atas pohon ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang sudah mulai matang. Sudah mulai matang. Sudah mulai matang ini, maka sepakat para ulama sudah boleh untuk dijual di atas pohon. Buahnya masih di atas pohon, sudah boleh untuk dijual, baik mau dipetik langsung di saat itu atau dibiarkan sampai matang semuanya, sudah boleh. Yang jelas jual belinya sudah sah. Apa standarnya? Sudah mulai matang. Nah, di dalam hadis, ketika dalam hadis Anas bin Malik ditanya oleh para sahabat, apa itu tanda kematangan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai dia merah. Dalam hadis lain dikatakan sampai ada berwarna kuning. Hal ini beliau mengatakan seperti itu karena berbeda standar nampak kematangannya kurma dari satu jenis kurma ke jenis kurma yang lain. Ada kurma yang standar matangnya itu kalau sudah mulai memerah, dari hijau menjadi memerah, itu sudah mulai matang. Ada kurma yang dari hijau menjadi kuning, berarti itu sudah standar matangnya. Jadi standar matang tidaknya itu dibawakan kepada uruf. Ada buah-buahan yang matangnya itu dengan berubah warna. Ada buah-buahan yang matangnya tidak berubah warna, tapi berubah bau. Ada buah-buahan yang matangnya bukan berubah warna dan bukan berubah bau, tapi berubah rasa. Ada yang matangnya itu baru kita tahu dari lembut atau tidaknya. Yang semuanya itu adalah kita bawa kepada uruf, yaitu semua orang meyakini sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan, barulah boleh menjual buah. Dan untuk biji-bijian, standar sudah menunjukkan kematangan adalah sudah ada yang mengeras. Dalam hadis dikatakan hatta yashtaddal habbu, sampai biji-bijian sudah mulai mengeras. Sudah, kalau kita coba tik, ini sudah berarti sudah ada yang matang. Nah, kalau sudah ada yang matang, ingat kata-kata saya sekali lagi, bukan semuanya matang. Kalau sudah ada yang matang, bahkan dikatakan oleh para ulama dari satu pohon, walaupun sudah ada satu yang menunjukkan kematangan, sudah boleh membeli seluruh buah yang di pohon ini dengan ditebas, walaupun dipetiknya nanti ketika sudah matang semuanya. Kalau dalam satu kebun tidak perlu matang semuanya, namun sudah ada satu yang menunjukkan kematangan dalam satu kebun ini, sudah boleh menebas seluruh buah-buahan yang dalam satu kebun ini, walaupun nanti dipetik setelah matang semuanya. Ya, misalnya saya mau menebas buah mangga, buah durian, maka
pohon durian ada 30 batang, maka satu saja sudah mulai matang, menunjukkan kematangan, menunjukkan sudah ada yang harum, maka saya sudah boleh menebas satu kebun. Namun kalau belum matang, nah ini yang tadi di sini, tadi di cabang berikutnya, ini kalau sudah matang. Kalau belum ada yang menunjukkan tanda-tanda matangnya, maka di sini terbagi menjadi dua lagi. Apabila dibeli untuk langsung ditebas di saat itu, untuk langsung dipetik di saat itu, maka boleh. Saya mau beli mangga, memang mangga muda, mangga mengkal. Jadi saya beli mangga mengkal ini satu kebun ini ya, ataupun 5 pohon ini ya, bayar, kemudian langsung saya petik. Maka yang seperti ini boleh. Saya beli, apa contohnya, biji-bijian itu yang belum mengeras, jagung yang masih jagung sayur, maka boleh langsung petik di saat itu juga. Tapi ini boleh. Yang kedua, kalau dibeli ketika masih muda, tapi dia perjanjiannya adalah akan dipanen nanti ketika sudah matang semuanya, maka ini tidak boleh, tidak sah jual belinya ketika masih muda tersebut. Nah, inilah perinciannya. Nah, kenapa dimasukkan oleh penulis di sini dalam hal jual beli barang yang jual beli yang terlarang? Karena kalau kita lihat dari barangnya, dari orang yang dari barang yang objek yang diperjualbelikan dengan orang yang memperjualbelikan, tidak ada kesalahan di situ. Orang ini kebun punya saya, buahnya punya saya, sudah ada kok. Ya. Tuh loh, buahnya sudah ada. Kemudian saya orang yang boleh mengadakan transaksi diizinkan oleh syariat. Anda juga melihat buahnya jelas kok. Baik. Tapi kenapa dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa alasannya? Di antara alasan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in mana'allahu ats-tsamarata. Apa pendapat kalian jika Allah Ta'ala ternyata memberikan cobaan berupa gagal panen, rontok semuanya. Bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Maka apa yang membuat seseorang boleh mengambil harta orang lain, yaitu uang, padahal buahnya nggak berhasil untuk diserahkan gara-gara rontok semuanya. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan standar bahwasanya buah itu sudah pantas untuk dijual, sudah memungkinkan, sudah memiliki kemungkinan yang besar buah itu bisa dipanen dengan standar apa? Dengan standar sudah mulai ada yang matang. Ini bukan berarti belum tentu pasti. Tapi dengan ini adalah sebuah indikasi bahwa buah-buahan ini akan siap untuk panen sampai di masanya, sampai dimateng seluruh pohonnya. Walaupun mungkin nanti akan ada beberapa yang rontok, yang mana kalau itu ada rontok, berarti ada pengembalian sekedar kerontokan itu di antara para penjual dan pembeli. Namun kalau belum matang sama sekali, maka ini memungkinkan buah tersebut masih ada kemungkinan gagal panen, akan rontok. Nah, dalam masalah standar, jadi kan tadi dikatakan standar bolehnya menjual buah-buahan yang masih di atas pohon adalah sudah ada yang menunjukkan kematangan atau biji-bijian sudah mulai mengeras. Nah, standar ini pula yang dijadikan oleh para ulama standar untuk
mulai dihitung wajibnya zakat. Maksudnya apa? Seandainya orang apa? Maksudnya siapakah apa? Siapakah yang wajib menzakati apa? Siapakah yang wajib menzakati buah-buahan ini? Contohnya kurma dengan anggur, dengan atau yang wajib menzakati padi ini ataupun beras ini ataupun biji-bijian ini, jagung, beras, gandum dan lain sebagainya. Siapakah yang wajib menzakati? Jawabannya adalah kita lihat standarnya, siapakah pemiliknya ketika buah itu mulai matang. Siapakah pemiliknya ketika biji-bijian itu sudah mulai mengeras. Kalau sebelumnya pemiliknya dia pemiliknya sebelum mengeras, dia memiliki buah-buah itu belum matang, dia memiliki buah-buah itu belum biji-biji itu belum mengeras, berarti belum terpenuhi pada dirinya standar awal dia sudah wajib zakat. Dan apabila di saat sudah mulai matang dialah pemiliknya, maka di saat itulah dia wajib menunaikan zakat. Cuma kapan menunaikannya? Ketika panen. Tapi dilihat ketika matang ini milik siapa. Baik, kita contohkan biar jelas. Ini yang dinamakan dengan standar. Ini standarnya loh. Siapakah pemilik di sini? Dialah yang wajib menunaikan zakat. Kalau dia memiliki setelahnya, nggak wajib menunaikan zakat. Contoh, jagung, wajib zakat jagung. Tapi kalau jagung dipanen sayur, tidak wajib zakat jagung. Ya, karena belum mengeras, belum wajib dia menzakati zakat jagung. Walaupun secara hitung-hitungan para petani, sekian hektar ini nanti akan menghasilkan jagung sekian ton, berarti 10%-nya sekian. Tapi ternyata tidak sampai panen, dia sudah panen jagung sayur, belum ada yang mengeras. Maka di sini dia tidak wajib zakat. Apabila dipanen benar-benar sudah kayak padi misalnya, ada misalnya padi ini kalau saya tidak potong sekarang, ini saya rugi 100% karena musim tiba-tiba menurut perkiraan salah, yaitu ternyata musim kemarau. Terkadang ada kan belum mengeras, masih yang isinya santan itu, isinya air putih itu, kemudian kering, nggak hujan-hujan, akhirnya lebih baik saya arit untuk dijadikan suket, dijual untuk pakan sapi. Nah, wajibkah zakat di sini? Tidak, karena belum mencapai standar kewajiban. Nah, sekarang mari kita lihat kalau dipanen benar-benar panen padi, panen kurma, panen benar-benar panen matang. Siapakah yang wajib zakat? Yang wajib zakat adalah orang pemilik buah-buahan dan biji-bijian itu ketika sudah mulai standar matang. Apabila dimiliki oleh orang lain setelahnya, maka orang lain itu tidak wajib zakat. Tetap yang wajib zakat adalah si pemilik yang pertama ini. Apa contohnya? Mari kita perhatikan. Kita coba. Misalnya, bukan misal, memang zakat biji-bijian atau zakat buah-buahan itu nisabnya adalah 300 sa'. 300 sa'. Satu sa' kalau beras antum mengeluarkan zakat fitri berapa?
2,5 kilo beras. Berarti untuk nisab beras, karena kalau padi itu nisabnya bukan nisab beras, padi, tapi nisabnya beras. Berarti nisab beras adalah 750 kilo. Karena 300 kali 2,5, 300 sa', atau menghitung 1 sa' itu 2,5 kalau itu mengeluarkan zakat fitri. Berarti orang yang memiliki sawah, kemudian ketika panen sampai berasnya, bukan padinya, berasnya sampai 750 kilo atau 7,5 kuintal, maka antum wajib zakat. 1 ton, 2 ton sudah wajib zakat 10%-nya ataupun 5%-nya. Nah, tergantung disirami pakai air tada hujan ataupun irigasi, atau ditanami dengan menyiram pakai sanyo, pakai bayaran. Itu sudah dibahas di dalam fikih zakat. Baik. Nah, sekarang saya pemilik sawah. Sawah saya bisa keluar 1 ton beras. Kemudian saya panen. Sudah apa ini? Sudah panen, saya panen matang semua. Nah, berarti saya wajib zakat berapa? Pokoknya perkiraan pokoknya saya wajib zakat 10%-nya. Baik. Karena sayalah pemilik biji-bijian itu ketika dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan. Bagaimana dengan orang yang ngasak? Di sini ngasak namanya? Ya, ngasak namanya. Yang benar-benar keliling-keliling tempat panen-panen, yang mencari sisa-sisa yang di sawah, yang enggak di arit, yang jatuh, yang ini, yang itu. Masya Allah, dengan giatnya dia keliling-keliling setiap hari selama 3 bulan, dia keliling-keliling, dapatlah 7,5 kuintal. Masya Allah. Mungkin nggak? Mungkin ya? Mungkin saja, saking rajinnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, wajib zakat nggak dia? Karena kalau dilihat mendapatkannya tidak butuh 1 tahun. Nah, dia berhasil mendapatkan beras sejumlah nisab. Wajibkah dia zakat? Tidak. Kenapa pertanyaannya tidak? Karena dia memilikinya sudah lewat masa kewajiban. Dia memiliki beras itu ketika sudah lewat masa kewajiban. Masa kewajiban kapan? Kalau dia menjadi pemilik di saat mengeras padinya. Namun dia baru memiliki setelahnya, itu yang jatuh-jatuh itu. Baik, ini yang di tempat kita yang dinamakan dengan yang karena banyaknya itu padi. Nah, di zaman dulu seperti kata para ulama, itu di kebun kurma. Karena orang yang punya kebun kurma 2 hektar, 10 hektar seperti itu nggak akan peduli yang receh-receh jatuh-jatuh seperti itu. Mereka benar-benar panen pakai karung di bawah, jatuh, datang. Jadi dibawa ini ke tempat pengolahan, tempat sortiran, tempat pembersihan dan sebagainya. Yang jatuh receh-receh ini mereka peduli? Enggak. Siapa ini? Silahkan orang-orang kampung, orang ini silahkan masuk ke kebun saya, bersihkan. Oh, masuk mereka Pak, datang. Lumayan. Dikumpulkan ternyata sampai 1 nisab misalnya. Wajibkah mereka zakat? Tidak. Karena mereka bukan pemilik buah tersebut ketika sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan. Ini diantara beberapa hukum fikih yang berkaitan dengan buah-buahan yang sudah menunjukkan tanda kematangan. Begitu juga dalam hukum zakat, para waliul amri ataupun para amil zakat, mereka bertugas untuk keliling-keliling kebun, terutama kebun buah-buahan yang dizakatinya standarnya dengan matang, standarnya kering seperti kurma. Pohon kurma dizakati yang kurma yang kering.
Tapi tapi buah kurma juga bisa dimakan seger. Maka yang seperti ini, ada petugas zakat yang keliling, diutus untuk keliling ke kebun-kebun untuk menakar, yaitu dinamakan dengan kharas. Kebun itu sudah mulai matang, sudah menunjukkan ada yang matang. Diutuslah orang yang ahli penakar. Bukan orang sembarangan, seperti orang yang ahli nebas, yang ahli bisa menebas dia keliling-keliling sawah, lihat-lihat, oh ini akan keluar sekian. Siapa yang bisa seperti ini? Semua orang? Tidak. Makanya kita jangan pernah menuduh, wah ini menjual sesuatu yang nggak jelas. Nggak jelas menurut antum. Menurut dia, wah ini sangat jelas seperti ini. Saya sudah keliling-keliling sawahnya, saya sudah melihat-lihat rumpun-rumpunnya, saya bisa memperkirakan sekian. Nah, di zaman Rasulullah SAW juga seperti itu. Ada orang diutus ke kebun kurma. Dia datang ke kebun kurma, dia keliling pohon-pohonnya, keliling semuanya, kemudian dia bilang sama pemiliknya, kebun kurma kamu ini akan mengeluarkan sekian ton misalnya, ataupun zaman dulu sekian wasak, sekian sak, sekian ribu sak misalnya, saking besarnya sekian. Nah, nanti ketika panen saya akan datang, saya akan ngambil 10%-nya. Saya nggak mau tahu kamu mau makan semua atau enggak. Maksudnya kamu mau panennya mateng jadi korma, atau panennya menjadi rutop, hanya yang basah-basah itu, saya nggak mau tahu. Kamu jual, saya nggak mau tahu. Kamu mau kamu makan, mau kasih ke tetangga kamu, saya nggak mau tahu. Yang jelas saya di sini sudah memperkirakan kurma kamu ini akan keluar 10 ton, berarti 1 ton akan saya ngambil nanti. Baik, begitu panen datang, mana 1 tonnya? Kasih 1 ton. Yang 9 ton itu ya mau dijual, mau dimakan tetangga, mau dia hadiahkan, terserah dia itu. Nah, itu namanya perkiraan zakat yang diutus oleh orang-orangnya. Ya, ini juga diantara dikatakan oleh para hukum-hukum yang berkaitan dengan buah-buahan yang standarnya adalah matang atau tidaknya. Baik. Dari yang kita bahas tadi, berarti apa pendapat antum tentang jual beli sistem ijon? Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa hukum beli buah sistem ijon? Apa hukumnya? Nah, itu perinciannya tadi sudah. Ya. Nah, ada yang boleh, makanya dari perincian itu jangan langsung antum bilang enggak boleh. Jangan juga antum bilang langsung boleh. Karena perinciannya seperti ini, karena Rasulullah SAW sudah memberikan standarnya. Nah, dinamakan sistem ijon gara-gara apa? Gara-gara menjual buahnya masih hijau. Makanya kata-kata dari hijau menjadi ijon. Nah, kalau masih hijau, silakan petik sekarang boleh. Tapi kalau belum ada yang matang, masih hijau, maka tidak boleh dijual, dengan tujuan nanti baru saya petik setelah matang semuanya. Maksudnya buah-buahan ini sudah jadi milik saya. Jangan kamu nggak boleh jual ke orang lain. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Kalau ada yang minta seperti ini dan antum sudah paham hukumnya, maka bilang, enggak Pak, kalau jual saya tidak jual. Kenapa? Saya beli sekian. Enggak boleh, karena syariat kami melarangnya. Tapi kalau Bapak mau cuma memesan, namanya memesankan, nanti saya pesan dulu ya, ketika sudah mulai ada yang matang, nanti saya duluan ya, hubungi saya ya. Nah, kalau memesan Pak, saya terima. Tapi konsekuensi memesan apa Pak? Nah, ini yang harus diterangkan. Kalau enggak, nanti dia akan mengira memesan itu adalah seperti membeli. Yaitu kalau sudah saya pesan, kamu nggak boleh jual ke orang lain. Itu bukan. Itu baru beli. Kalau saya sudah beli, kamu nggak boleh jual ke orang lain, benar. Tapi kalau saya sudah mesen, dia masih tetap boleh menjual ke orang lain, karena ternyata ada orang lain yang menawarkan yang lebih tinggi. Saya bilang, baik Pak, kalau memesan Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang lain yang memesan juga menawarkan lebih tinggi, jangan salahkan saya. Terus bagaimana dong? Sudah, saya kalau Anda tidak mau seperti ini, ya sudah, nanti silahkan datang ketika sudah mulai mateng. Bukan sekarang waktunya, karena sekarang saya nggak boleh jual karena dilarang oleh syariat. Kalau dibilang ribet banget, kok emang seperti inilah syariat saya Pak.
jual pisang masih mengkal, silakan petik untuk keripik. Tapi saya beli sekarang, nanti saya petik ya. Kalau sudah ada mulai matang nggak apa-apa. Dan matangnya pisang itu juga berbeda, ada yang dari perubahan warna, ada pisang yang dari sudah mulai lembut, nah, karena dia tidak akan berubah dari dan macam-macam. Nah, begitu juga yang banyak yang terjadi ya yang di tempat kita ya, Allah taala alam, durian. Sampai ada yang mengatakan, Ustaz ini sudah di booking Ustaz, ini sudah dibeli Ustaz untuk 5 tahun. Bayangkan, yang 1 tahun saja yang masih mengkal belum apa-apa, nggak boleh beli dulu. Yang dipetiknya nanti ketika matang semuanya. Kok bisa dia sudah dibeli untuk 5 tahun? Jadi apanya yang dibeli? Kita sedang membahas yang jual beli yang sebenarnya boleh dilihat dari syarat-syaratnya sudah ada, tapi giliran nggak boleh gara-gara ada sebuah syarat, yaitu buah sudah ada, sebenarnya saya boleh jual buah ini. Cuma kalau dibiarkan sampai matang harus ada syaratnya. Kalau petik sekarang silahkan. Lah ini sekarang kok kamu menjual sesuatu yang belum ada, yaitu untuk 5 tahun ke depan. Panen depan berikutnya saya sudah beli sekarang ya. Lah belum ada buahnya Pak. Kalau Anda mau beli kebun, selesai. Kalau beli kebun, beli pohonnya kan sudah. Berarti membeli kebun, membeli pohon, apa yang tumbuh dari pohon dan keluar di kebun itu saja jadi milik Anda nanti. Ya semoga kita yang punya kebun ini bisa mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Yang kedelapan dan yang terakhir dalam jual beli yang dilarang oleh syariat yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu jual beli najas. Bukan najis, najas pakai sy, shin, pakai shin. Yaitu najas adalah sebuah perlakuan baik dilakukan oleh pihak luar ataupun pihak pemilik barang yang bekerja sama dengan pihak luar untuk memperdaya para konsumen dengan menyebutkan keunggulan barang ataupun menyebutkan keunggulan barang dan ataupun menyebutkan harganya pantas sebanyak ini. Yang mana pada asalnya najas ini adalah yang dilakukan di pelelangan. Pada asalnya najas itu dilakukan di pelelangan. Jadi ketika ada orang melelang barang, ada orang-orang yang memang sengaja menaikkan barang, saya sekian, tapi dalam hati dia nggak pernah ada yang mau beli. Dalam hati dia nggak pernah mau beli. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang menganggap berarti barang ini pantas segitu, ataupun pantas lebih besar daripada itu. Saya kira harganya cuma sampai lelang mobil misalnya, saya kira harganya sudah sampai 59 juta. Kok beda 60 juta? Berarti pantas harga itu. Saya lomba lagi. Tambah lagi. Saya memang mau beli. Dia tidak mau beli. Cuma dia menambah biar harga dinaikkan langsung. Inilah perbuatan najas. Dan ini jelas-jelas haram hukumnya karena di dalamnya ada menipu orang lain. Beda halnya kalau memang kamu mau membeli. Nah, di sini kalau memang dilakukan oleh pihak lain, baik dilakukan oleh pihak lain ataupun dilakukan oleh pihak yang bekerja sama pemilik barang, kedua-duanya adalah perbuatan yang haram. Kalau yang dilakukan bersama dengan pemilik barang itu lebih haram lagi. Ini najas yang seperti ini terlihat dari menaikkan harga barang, ataupun bisa juga dengan menaikkan kualitas barang, seakan-akan ini benar-benar bagus agar orang lain yang melihat, orang lain yang membaca tertarik, padahal tidak seperti itu. Seperti tadi menaikkan barang padahal enggak seperti itu. Kalau sekarang
menunjukkan bagusnya kualitas barang, padahal tidak seperti itu. Ini yang kalau model yang seperti ini, kalau mungkin sekarang jarang orang menjual sistem lelang, tapi menjual seperti biasa, ini banyak dilakukan oleh membuat review palsu. Ataupun memang yang mereview adalah teman-teman dia semua, dia punya 100 orang, dia punya 200 orang, ataupun mereka 200 ini punya toko masing-masing. Ketika yang jual satu, yang 99 nge-review, yang ini mereview ini. Sehingga kalau kita mau beli barang kan biasanya melihat reviewnya, kemudian kita beli, maka dia haram perbuatan seperti itu. Ya, kalau perbuatan haramnya sudah jelas ya, sudah jelas karena di situ menipu. Permasalahannya sah tidak jualannya. Di sini masalah sah atau tidaknya, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sah, dan ini kebanyakan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah, yaitu pendapat di dalam mazhab Hambali. Dan kitab ini lebih cenderung kepada tidak sah jual belinya, karena perbuatan dia seperti itu. Berarti kalau bagaimana kalau tidak sah? Ya jangan dilakukan. Kalau terlanjur dilakukan, ya kembalikan ke harga normal. Tunjukkan bahwasanya barang ini memang tidak pantas seperti itu. Ya. Akhirnya bisa kemudian agar bisa kembali seperti semula. Baik, inilah yang dinamakan dengan najash. Nah, berapa banyak, sudah sangat banyak pada zaman sekarang ini yang model untuk kualitas, namun untuk harga jarang, gara-gara mungkin harga tidak ada lelang, ataupun harga bisa dikatakan penipuan dalam harga yang akan kita lihat nanti, yaitu bukan model seperti ini, tapi model coret. Ini bukan menaikkan harga, tapi menurunkan harga, yaitu harga ini coret dengan harga segini. Berarti kita terbayangkan pada kita, asalnya harga segini, kemudian dia memberikan diskon ataupun memberikan ini adalah waktu promo, diturun seperti ini, padahal harganya seperti ini. Apa di sini? Yaitu bentuk penipuan juga dalam harta, bukan untuk menaikkan harga, penipuan dalam harga bukan untuk menaikkan harga, namun untuk menunjukkan ada promo, ini barang bagus tapi harga segini, padahal memang harganya cuma segini. Berapa banyak yang seperti itu? Ya. Nah, jadi inilah yang kita sangat sayangkan, atau sadaqah Rasulullah SAW yang mengatakan kekayaan itu baru berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, ya. Adapun bagi orang yang tidak bertakwa, ya pasti dia akan melakukan apapun demi menumpuk kekayaannya. Baik, kita cukupkan di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan permasalahan-permasalahan berikutnya. Baik, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.